Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh, ada beberapa kiriman dari teman-teman Bobotoh juga yang masuk melalui pesan singkat WhatsApp ataupun melalui email dan beberapa DM di media sosial gitu ya. Jadi beberapa itu yang kita ambil adalah dari Kang Sumadi yang mana katanya Persib Bandung akan melakoni untuk kualifikasi ACL 2 atau Piala Asia ini mulai 30 Juli 2025. Jadi bulan depan gitu ya. Kalau melihat ya susunannya 30 Juli itu Persib Bandung tidak mendapatkan jatah langsung masuk ke pot gitu ya, atau ke babak selanjutnya, karena memang harus melalui babak kualifikasi, berbeda dengan musim yang lalu. Karena musim lalu wakil dari Korea Utara tidak masuk karena tidak memenuhi kualifikasi sehingga dicoret punten. Jadi ya Persib Bandung otomatis masuk. Nah, kalau untuk musim ini tidak, teman-teman. Persib Bandung nanti akan belum pasti lawannya, akan menghadapi dua lawan. Ini salah satunya ya, maksudnya menghadapi wakil daripada klub Liga Korea Utara atau menghadapi salah satu klub dari Filipina, teman-teman. Jadi Persib Bandung ini akan menghadapi salah satu dari wakil Korea Utara atau wakil dari Filipina. Nah, seandainya ini menentukan juga, seandainya Persib nanti akhirnya ketemu dengan wakil Korea Utara, maka Persib akan melakoni babak kualifikasi ini bermain secara kandang, jadi di GBLA di Bandung. Nah, kalau menghadapi wakil daripada Filipina yang akhirnya mungkin katakanlah pahit-pahitnya gitu ya, wakil Korea Utara ini tidak memenuhi syarat lagi walaupun dicoret gitu oleh panitia, yang mana Persib harus menghadapi wakil dari Filipina. Nah, kalau menghadapi wakil dari Filipina ini, Persib harus bermain away di Filipina. Hanya satu kali kualifikasi saja gitu ya. Satu kali kualifikasi. Jika seandainya lolos, maka Persib masuk dalam babak pengundian grup di bulan Agustus. Tapi seandainya Persib kalah dari salah satu wakil itu, maka Persib Bandung sudah otomatis akan bermain di kasta ketiga Piala Asia, yaitu di Challenge League gitu ya, AFC Challenge League. Nah, ini ya mana ya mudah-mudahan lah bisa gitu ya menang dalam kualifikasi nanti, baik dari menghadapi wakil dari Korea Utara maupun wakil dari Filipina, teman-teman. Nah, ini yang mana masuk katanya tadi ada perdebatan kalau menghadapi tim-tim atau dari Liga Filipina ini sama beratnya bukan dari faktor permainan tapi faktor non teknis katanya gitulah. Namun ya biarin, kita lihat dulu saja nanti dengan siapa kualifikasinya baru bisa kita bahas gitu ya, teman-teman. Dan hatur nuhun pisan buat Kang Sumadi yang sudah memberikan masukan mengenai jadwal daripada ACL 2 gitu, yang mana sampai dengan 30 Juli bulan depan gitu ya akan dimulai. Nah, kalau melihat susunan daripada Liga 1 yang akan dimulai bulan Agustus, pertengahan Agustus, dan di bulan Juli juga ada pramusim, nantinya ada Piala Presiden dan juga kualifikasi ACL 2. Ini juga mengharuskan memang Persib Bandung harus segera berkumpul kembali. Jadi memang walaupun libur panjang, ternyata Persib Bandung sudah mengeluarkan batasan liburan. Jadi akhir bulan Juni ini seluruh pemain Persib Bandung sudah harus berkumpul lagi di kota Bandung, sudah harus memulai latihan rutin kembali, teman-teman. Jadi ya biar agak sedikit lama gitu ya. Kalau dulu biasanya seminggu, bahkan beberapa hari, 5 hari sebelum liga dimulai baru ngumpul. Kalau sekarang enggak, sudah dijadwalkan akhir bulan Juni ini
pemain Persib Bandung seluruhnya, baik yang lama maupun yang baru, itu sudah harus ada di Kota Bandung untuk melakukan latihan bersama gitu teman-teman. Nanti juga dari tim kepelatihan akan ngasih jadwal latihan mandiri gitu. Jadi ya selama ini menurut Bojan Hodak sudah lupakan sepak bola dulu saja, liburan, manfaatkan waktu liburannya, karena ya tidak akan bisa didapatkan lagi kalau liga sudah berjalan, karena yaitu menguras pikiran dan tenaga. Sekarang waktunya leha-leha dulu saja gitu ya, santai. Nah ini selanjutnya teman-teman, kalau tadi mengenai playoff Piala ACL 2, yang mana sekarang kalau hitung-hitungan dengan jangka waktu yang kurang lebih hanya 1 bulan gitu ya, dikasih liburnya ya kurang lebihnya 1 bulan mendatang, lalu harus menghadapi latihan juga, menghadapi beberapa turnamen. Ini juga menjadikan Persib Bandung memang harus secepatnya mengumumkan pemain asing teman-teman. Jadi ya tidak ada lagi istilah last minute, tidak ada lagi istilah waduh kitasnya belum rampung, dokumennya belum selesai dan lain sebagainya. Jadi pemain asing yang akan diumumkan Persib Bandung sudah harus selesai semua kitasnya atau dokumen-dokumen yang diperlukan gitu ya. Nah ini ngomong-ngomong tentang pemain asing, sudah dikonfirmasi dan sudah fix gitu ya teman-teman, sudah deal. Haji Umuh mengatakan memang Bojan Hodak sudah memberitahu ya kedua orang. Jadi Bojan Hodak sudah memastikan pemain dari Prancis katanya sudah deal, Prancis dan Brazil gitu ya. Prancis dan Brazil sudah akan menjadi pemain asing baru Persib Bandung musim depan. Nah, apa ya uniknya, Bojan Hodak hanya memberitahu kepada Haji Umuh dan Pak Glenn Sugita. Nah, kenapa tidak ke manajemen yang lain? Mungkin diberitahunya ya diberitahu, cuma ya saya nggak tahu. Haji Umuh katanya bilang hanya ya berdiskusi dengan Bojan Hodak dan Pak Glenn saja. Ya kita tahu lah kalau Pak Glenn sebagai bos besar Persib, Haji Umuh juga mengakui bahwa segala bentuk pendanaan, keputusan akhir, lalu keputusan final semua ada di Pak Glenn. Jadi wajar ya selama ini Bojan Hodak kalau tidak ke saya ya ke Pak Glenn mungkin ya untuk diskusi mengenai hal-hal yang sensitif atau hal-hal mengenai pendanaan teman-teman. Kalau ada Pak Teddy Cahyono mungkin kemarin masih ke Pak Teddy, tapi karena Pak Teddy Cahyono sekarang sudah ada di PT LIB ya makanya Bojan kalau nggak ke Haji Umuh katanya langsung ke Pak Glenn. Nah ini menarik teman-teman, yang mana kalau menilik daripada yang diisukan pemain Prancis dan pemain Brazil yang sudah deal bergabung dengan Persib Bandung, maka saha gitu ya, ini pemain Prancis siapa lagi. Tapi teman-teman ini juga musim kemarin itu awal musim kita sempat memang tahu gitu ya dibisiki bahwa Bojan Hodak ini memang harus ada Eropa minded, artinya itu harus ada pemain dari Eropa yang direkrut gitu, walaupun ya kita nggak tahu ya siapa, tapi minimal dari Eropa ya. Kalau kemarin kan Bojan ngedatengin ya itu Melson Lima gitu, Castaner, Kocijan gitu, lalu ya sebelumnya kan ada dari Italia gitu ya, Beltrame. Nah ini memang kenapa harus dari Eropa? Nah Bojan Hodak ingin menularkan ilmu-ilmu pemain itu tuh ke skuad Persib Bandung yang terutama pemain lokal gitu ya, biar ilmunya juga terserap dan juga memang gaya bermain di Eropa itu harus ditanamkan juga di skuad Persib Bandung. Jadi saling bertukar ilmu gitu, pemain Eropa datang ke kita belajar gimana sepak bola kita, ya pemain kita juga belajar bagaimana cara bermain sepak bola mereka. Jadi memang harus ada balancing di sini dan Bojan Hodak bisa menyatukan itu. Nah ini memang yang satu lagi menarik, bahwa kalau memang sudah deal, sudah akan diumumkan katanya, Haji Umuh membeberkan lagi bahwa di salah satu wawancara kemarin mengatakan bahwa Persib Bandung sudah kurang lebih pemain asingnya, khusus pemain asing akan dirombak 90% teman-teman. Nah bukan 100% ya, tapi 90%. 90% dari 8 pemain asing kurang lebih ya hanya bertahan 1 atau 2 pemain asing nih teman-teman gitu ya, kalau hanya 90%. Jadi dari 8 pemain asing kan 4 sudah hatur nuhun, tinggal sisa 4 lagi. Nah siapa kira-kira kalau hanya 2 pemain asing yang bertahan atau 1 atau 2 pemain asing yang bertahan,
kira-kira siapa teman-teman? Apakah DDS gitu ya, apakah Tyron, apakah Gustavo, atau terakhir siapa Castaner gitu ya. Kalau Castaner ya masih punya kontrak 1,5 tahun di Persib Bandung, sehingga ya tidak perlu membeli pemain baru lagi, jadi buat tabungan Persib musim depan, bisa jadi begitu ya. Atau ada hal lain, nah ini kita tunggu saja teman-teman. Yang jelas ya ini semakin menarik lah ya. Jadi kita juga karena manajemen ingin menjanjikan sesuatu yang baru, cara pengenalan pemainnya ke publik itu atau ke Boboto itu bukan hanya sekedar di media sosial, ingin melakukan hal yang menarik lainnya ya. Jadi kita tunggu saja, kita juga belum bisa mengabarin apa-apa atau bahkan pemain siapa-siapanya ya belum teman-teman. Tapi kalau memang ngobrol dengan tim redaksi kemarin, bisa jadi di Malaysia teman-teman itu beberapa pemain Prancis ini memang banyak katanya di Liga Malaysia, bahkan ada yang keturunan Prancis atau memang asli pemain asing yang dari Prancis. Nah ini menarik, Bojan dekat juga dengan Malaysia gitu ya, dan juga ya mungkin punya beberapa kenalannya atau semasa dia di sana mengetahui beberapa nama pemain atau bagaimana, kita tunggu teman-teman. Ada nama katanya kan kemarin rekrutannya dari Perak, bahkan sekarang ada pemain Prancis dari Pahang dan lain sebagainya. Jadi ya sudahlah, kita tunggu saja. Yang jelas sudah ada bocoran terbarunya, pemain Prancis dan pemain Brazil sudah deal dengan Persib Bandung gitu teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Dan hatur nuhun buat teman-teman yang ingin ngasih satu info terbaru, silahkan di kolom komentar atau melalui email gitu ya di ronianwaritim@gmail.com, atau ya memang bisa melalui kanal media sosial lainnya. Tapi kalau untuk pembahasan mengenai Persib Bandung khusus di YouTube saja teman-teman, tidak ada media sosial yang lainnya, karena ya kita juga masih harus ada waktu untuk keluarga. Kalau ngurusin media sosial ya dunia nyatanya terbengkalai karena dunia maya gitu. Kita bahas Persib Bandung hanya di kanal YouTube saja gitu ya teman-teman. Baik, mungkin sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.